Kemudian selanjutnya yaitu sambutan pembina kita, yaitu Ayahanda Syaiful Hikmah. Mungkin bisa disampaikan sepatah dua kata. Kepada Ayahanda dipersilakan. Alhamdulillah, syukurillah. Ini dengar ya, mohon maaf. Dari panitia ini bisa ya? Sangat suaranya? Bisa, Ayahanda. Iya, tak ringan tak Ayahanda. Oh iya, alhamdulillah. Saya lanjut. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Adik-adik yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini masih jam 8.20 di Malang dan adik-adik yang ada di Bima sudah jam 9.20, makanya untuk masalah waktu itu bedanya di situ. Saya pertama harus menyesuaikan jadwal, terus yang kedua saya takut salah baca, nanti tertulis jam 9, saya salah ingatnya bahwa jam 9. Terus yang kedua, memang anak-anak hari ini pagi ini ada kegiatan, ini masih berlanjut, jadi saya tinggal untuk sementara. Alhamdulillah kegiatan HMB berjalan lancar, cuman yang pertama kemarin yang pembekalan awal penerimaan mahasiswa baru saya nggak bisa ikut karena ada yang bersamaan juga. Dan alhamdulillah saya bisa menyempatkan diri untuk hari ini walaupun di sela-sela mengantar anak. Mudah-mudahan ini tetap barokah untuk semuanya. Ya, salawat semoga selalu tersallallahu. Pengurusnya, adik-adik yang berbahagia, saya walaupun terlambat mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan terutama adik-adik berkenan untuk bergabung dan nanti mudah-mudahan aktif dalam HMB, karena HMB adalah organisasi daerah yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan merupakan organisasi pengkaderan, dan selama yang saya lihat bahwa HMB pengkaderannya bagus dibandingkan dengan organisasi-organisasi daerah lainnya, baik yang ada di UIN Malang maupun di lingkungan Bima sendiri, di mahasiswa. Saya rasa ini benar-benar bagus. Ya, saya mungkin tidak membandingkan dengan yang lama ketika masa saya itu jauh, tapi secara garis besar ini alhamdulillah pengkaderan dari pengurus dan semangat dari pengurus maupun anggota itu benar-benar saya beri apresiasi yang tinggi sekali. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada adik-adik mahasiswa baru dan selamat kepada pengurus HMB. Mudah-mudahan ini tetap berjalan lancar. Yang saya dengar tadi bahwa jumlah maba adalah 25. Kalau boleh saya tahu itu dari fakultas apa saja? Mungkin dari panitia ada rekapannya dari panitia mungkin. Kemungkinan banyak ya tarbiyah ya. Tapi yang saya tahu ada saintek juga kalau tidak salah. Nah, ini yang saya tanya, ada yang dari kedokteran ya? Ada. Dari kedokteran ada? Ada ya? Oh ya, tahun kemarin dari kedokteran ada satu, fakultas kedokteran. Ya, tahun ini mudah-mudahan ada. Cuman memang masih data masih belum bisa saya cek. Saya juga belum bisa cek di siakat fakultas, makanya saya juga belum bisa mengecek. Ya, alhamdulillah fakultas apa saja merupakan sebuah tantangan, sebuah perjuangan, dan pilih fakultas apapun itu sama-sama beratnya, bukan sama-sama ringannya. Artinya apa? Kita memang dituntut untuk belajar.
Lah, ada beberapa teman dulu yang dari Fakultas Tarbiyah, dari jurusan Bahasa Arab, angkatan yang lama itu. Angkatan yang lama jurusan Bahasa Arab karena merasa tidak mampu akhirnya pindah ke Tarbiyah. Nah, itu memang masalah tantangan. Kalau kita mau belajar, mau bekerja, insya Allah kita akan tetap bisa mengikuti fakultas apapun itu. Karena prinsipnya kenapa yang lain bisa, kenapa kita tidak bisa. Nah, oleh karena itu memang tujuan kita adalah belajar dan itu harus semangat. Kuncinya semangat. Kalau kita sampai semangatnya luntur, semangatnya hilang, itu apapun fakultas yang dianggap ringan pun pasti tidak akan bisa selesai. Nah, adik-adik ini awal dari perkuliahan, tapi dari ya mungkin karena pembekalan kemarin juga daring dalam jaringan online seperti ini, jadi tidak bisa maksimal. Intinya begini, pembekalan itu, apapun pembekalan baik dari fakultas maupun universitas, dari HMB, itu semuanya tujuannya adalah mengarahkan adik-adik untuk bagaimana bisa masuk, menyesuaikan diri di dalam dan menyelesaikan kuliah. Bukan lama-lama kuliah. Nah, ada teman-temannya, kakak-kakaknya, senior-seniornya yang lama kuliah, tapi itu bagus. Karena apa? Bukan lama kuliah di S1-nya, tapi mereka ada yang melanjutkan ke S2, ke S3. Lah ini ada seniornya Mas Jumadil ini benar-benar serius untuk belajar. Lah ini perlu dicontoh. Mudah-mudahan itu perlu ditiru. Nanti setelah selesai S1 lanjut lagi ke S2. Bagi yang profesi misalnya farmasi atau kedokteran atau psikologi atau syariah pun itu lanjut ke profesinya. Lah yang farmasi ambil jadi apoteker, yang kedokteran koas itu lanjut seperti itu. Yang bukan fakultas profesi lanjut ke S2. Bukan saja untuk mencari pekerjaan, tapi juga untuk membekali diri bagaimana hidup nanti. Karena sekarang S1 itu kayaknya tidak cukup untuk persaingan. Untuk persaingan di dunia usaha nanti dibutuhkan S2. Lah itu mungkin adik-adik mungkin masih asing walaupun sudah sedikit diperkenalkan dengan UIN Malang. UIN Malang itu memang tidak bisa disamakan dengan UIN lain. UIN Malang memang beda, ada khasnya sendiri. Bahwa UIN Malang itu satu-satunya universitas yang mengasramakan semua mahasiswa baru. Semester 1 dan 2 tahun pertama itu harus semuanya masuk ma'had, masuk asrama. Itu tidak ada di perguruan tinggi lain. Ada beberapa yang coba mengikuti, membuat asrama atau untuk mahasiswa sistem terlepas. Nah, kalau seperti itu berarti yang pintar semakin pintar, yang bodoh semakin bodoh. Lah, UIN Malang beda. UIN Malang itu membuat ma'had untuk matrikulasi. Yang tidak pernah bisa menekan pondok, yang tidak bisa bahasa Arab, bisa belajar bahasa Arab di situ. Lah itu kekhasan UIN Malang. Cuman masalahnya karena bisa merasakan itu, tidak bisa menikmati itu. Nah itu memang kekhasannya yang bagi angkatan tahun 2020 ini ada beberapa di antaranya itu. Nah, yang kakak-kakak tingkatnya atau mungkin yang tahun depan setiap mahasiswa baru harus masuk ma'had dan itu memang wajib. Dan itu memang ada, ya terlepas dari ada yang bilang terlalu berat dan lain sebagainya, itu tetap ada manfaatnya. Tujuannya adalah matrikulasi. Matrikulasi itu penyesuaian. Jadi biar bisa sama rata, nanti bisa menerima pelajaran yang sama. Tapi kayaknya memang adik-adik ini tidak bisa merasakan itu, ya bagaimana nanti menyelesaikan diri sendiri. Terus yang kedua, ini baru pertama kali pelaksanaannya secara daring. Jadi semua kuliah dilaksanakan secara daring, tidak ada yang di kampus. Nah, ini semua dirasakan sama oleh semua mahasiswa, yang lama maupun yang baru. Itu nanti disesuaikan sendiri. Mudah-mudahan walaupun daring bukan jadi hambatan kita untuk belajar, tapi tetap bisa menyelesaikan diri, tetap bisa belajar, semakin semangat. Nanti ketika saatnya sudah harus ke kampus, maka nanti insya Allah akan disesuaikan lagi dan mudah-mudahan bisa menyelesaikan diri
Dan kesempatan di kampus adalah kesempatan untuk memperdalam ilmu sebanyak-banyaknya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, cuman saya menekankan untuk adik-adik yang baru bahwa apapun itu latar belakangnya, baik pendidikan maupun pekerjaan orang tua tidak menjadi masalah bagi kita semuanya, karena memang orang tua kita itu tujuannya satu, yaitu agar kita bisa belajar, menambah ilmu pengetahuan, dan nanti bisa bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Jadi inti yang saya tekankan adalah bahwa tujuan adik-adik menjadi mahasiswa UIN itu, mahasiswa manapun, adalah untuk belajar. Jadi jangan sampai tujuan itu diselewengkan untuk yang lain. Adapun organisasi, HMB, pengkaderan, dan lain sebagainya adalah sarana untuk mendukung itu. Nah, nanti adik-adik bisa belajar dari HMB, bisa belajar dari senior-seniornya bagaimana bagaimana menyelesaikan cepat, dan nanti bisa lanjut ke S2 atau bisa mencari kerja, nanti bisa yakin kakak seniornya membantu untuk diskusi dan tujuan untuk mungkin sedikit yang bisa sampaikan, dan sedikit maaf karena baru bisa bergabung, baru menyusul, dan sekali lagi selamat untuk pengurus atas saya yakin selalu situasinya tidak sama ketika adik-adik masih di SMA atau di Alia. Dulu terikat jadwal dari pagi sampai sore, pelajarannya sudah jelas ada dan bersambung. Lah kalau kuliah ini situasinya sudah beda, jam-jam tergantung dari jadwal mata kuliah yang ditentukan. Ada yang kosong satu hari, ada yang berselang dari jam pertama sampai jam ketiga, terus ada yang sore waktunya untuk ngantuk-ngantuk. Jadi itu disesuaikan diri, karena memang mahasiswa itu namanya juga maha itu sudah lebih dari kebiasaannya siswa. Oleh karena itu ada kebebasan di situ, tapi juga ada target yang harus diikuti. Target yang harus diikuti itu apa? Target yang harus diikuti adalah SKS harus lulus sesuai yang ditetapkan oleh fakultas masing-masing. Jadi teknik mengambil SKS-nya apa segala nanti mungkin bisa dibimbing oleh kakak-kakak seniornya. Terima kasih banyak. Saya cukupkan sampai di sini. Dan sekali lagi selamat untuk pengurus dan selamat untuk adik-adik mahasiswa baru. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayahanda Syaiful Hikmah selaku pembina Himpunan Mahasiswa BIMA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.